Jadi tujuan Allah mewajibkan puasa itu cuma satu, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi tidak semua orang yang mengikuti Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana? Kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan di awal kemarin, yaitu orang yang mampu membawa ketakwaan di bulan Ramadan, dibawa di bulan-bulan Ramadan, setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang hingga detik ini Allah masih berikan kepada kita, dengan berbagai macam nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu daripada nikmat yang Allah berikan. Tetapi kita selaku seorang yang beriman kepada Allah, kewajibannya adalah mensyukuri nikmat tersebut. Tentu bentuk syukur atas nikmat yang Allah diberikan kepada kita itu adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka untuk ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aplikasi dari bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan daripada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan beliaulah satu-satunya panutan dari segala aspek kehidupan. Tidak ada satupun keburukan atau kecacatan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu lakum, untuk kalian, apa? Yaitu uswatun hasanah, contoh yang baik. Tidak ada sedikit pun keburukan, ya, yang kemudian dicontohkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini mumpung masih Syawal Pak ya, terakhir. Kalau yang lebarannya hari Sabtu ini Syawal terakhir Pak. Kalau yang lebarannya hari Jumat sudah habis. Jadi alhamdulillah kita masih di bulan Syawal terakhir, kalau tidak salah ya. Ini perhitungan saya, kalau nggak salah itu adalah Syawal terakhir, yang mana telah kita lalui adalah bulan Ramadan.
sebagaimana temanya ya, kalau nggak salah sudah diumumkan Pak ya, istiqomah pasca Ramadan. Terkait dengan istiqomah ini penting Pak, dalam sebuah hadis ke-21 di dalam Arba'in An-Nawawi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, yaitu sahabat Sofyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Beliau menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul katakan li untukku, kaulan sebuah perkataan, la as'alu ahadan, dan dengan perkataan itu aku tidak akan bertanya lagi ghairuka, la as'alu ahadan ghairuka, aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu, mananya sudah cukup." Jadi ya pengen yang instan Pak. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah perkataan yang dengan perkataan itu sudah cukup, aku tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain, sudah cukup dengan perkataan itu. Maka apa kata Nabi? Dua perkataan itu, kul. Maka kata Nabi, faqala Nabi, dan Nabi kemudian berkata, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tsumastaqim. Kemudian yang kedua, kemudian beristiqomahlah. Nasihatnya cuma itu Pak. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Kenapa demikian? Dalam proses beriman itu butuh keistiqomahan Pak. Kadang semangat, kadang apa Pak? Futur, galau. Ya, kalau pakai pas semangat itu ya sholat tidak pernah absen jamaah di masjid. Tapi kalau pas futur, ya mbok mau di nasihati lain sebagainya, namanya down Pak, nggak nafsu terhadap kebaikan. Nah, kita harus cari asbabnya Pak. Kenapa amalan itu bisa futur, tidak bisa istiqomah? Dalam kaidahnya para ulama menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Kenapa kok kadang kita dalam beriman itu kadang naik kadang turun? Karena dalam kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dijelaskan oleh para ulama, yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambahnya iman seseorang itu bit-tha'ah, dengan ketaatan Pak. Ya. Wa yanqusu, dan berkurangnya iman itu atau dalam kondisi tadi futur dan lain sebagainya disebabkan bil ma'asi, karena sebuah kemaksiatan. Berarti Pak, kalau kita dalam kondisi futur dan turun dalam proses beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ada sebuah kemaksiatan yang kita kerjakan. Kaidahnya udah Pak, sering kita sampaikan kan, Imam Ats-Tsauri itu pernah mengatakan, haram tu qiyamal laili khamsata ashhur, aku pernah terhalang tidak bisa mengerjakan qiyamul lail selama 5 bulan. Bukan berarti tidak ada usaha, sudah berusaha Pak. Kalau sekarang mungkin HP 2-3 pasang alarm semua. Cuman benar-benar nggak bisa Pak bangun malam. Ataupun sudah bangun nggak bisa gerak Pak. Badan itu kayak dikunci. Udah bangun, udah melek, udah doa itu Pak, tapi betul-betul dikunci itu Pak. Dalam artian mau bangun itu berat, mau ambil air wudhu itu berat. Ya. Ya kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum itu nama. Setan itu akan mengikat di tenggok kepala salah seorang kalian tatkala kalian tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kullu uqadin alaika lailun tawilun farqud. Setiap ikatan dari 3 ikatan itu
Setiap ikatan dari 3 ikatan setan itu akan berkata kepada kalian, alaika lailun tawilun farqud, malam itu masih panjang, tidur saja. Kalau jam 3 sudah bangun, alarmnya bunyi, Pak. Bangun itu, Pak. Sudah membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, meskipun masih berbaring tapi sudah membaca doa. Itu setan akan membisikkan, mengencangkan ikatannya. Kalau misalnya subuh jam 5 sudah bangun jam 3, 4, 5 masih 2 jam. Nanti dulu. Subuh itu masih 2 jam. Buat dipakai tidur dulu, lumayan kan 2 jam. Nanti bangunlah jam 4. Hati-hati itu, Pak. Setan itu. Setengah 4 bangun lagi, sama itu. Masih. Setiap kalian bangun itu dia akan mengencangkan ikatannya. Maka berkata kepada kalian, alaika lailun tawilun farqud, malam itu masih panjang, tidur saja. Setengah 4 bangun, sama. Nanti masih 1,5 jam lagi subuh. Buat tidur lagi setengah jam kan lumayan. Masih ada kesempatan sejam. Jam 4 bangun terus, Pak. Dia akan berkata kepada kalian itu, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang. Nah, hati-hati. Maka kembali kepada tadi bahwa tatkala seseorang itu futur, ya, itu disebabkan oleh para ulama mengatakan bil ma'asi, disebabkan karena sebuah kemaksiatan. Imam Ghazali tadi mengatakan haram tu qiyamal laili khamsata asyhur. Saya pernah terhalang tidak bisa mengerjakan qiyamul lail selama 5 bulan. Bayangkan, Pak, bukan tidak ada usaha, sudah berusaha itu, tapi betul-betul Allah tidak perkenankan dia untuk bisa qiyamul lail, Pak. Lah kalau kita tiap hari nggak bisa qiyamul lail, perlu dipertanyakan itu, Pak. Malah jangan kemudian santai. Kemudian Imam Al-Ghazali siapa tadi, Pak? Imam Al-Thawri melanjutkan perkataannya, disebabkan sebuah dosa yang saya kerjakan. Apa dosa itu? Beliau mengatakan, ra'aitu rajulan, saya pernah melihat seorang laki-laki dan kemudian laki-laki itu menangis, maka kemudian saya berkata di dalam hati saya, orang ini menangis karena riya. Setelah itu, semenjak daripada itu, Imam Al-Thawri Allah hukum dengan tidak bisa mengerjakan qiyamul lail selama 5 bulan. Dosa apa, Pak, yang dikerjakan Imam Al-Thawri, Pak? Suuzon. Suuzon, Pak. Belum sampai terucap. Dia hanya mengatakan, saya berkata di dalam hati saya, orang ini nangis karena riya. Belum sampai diucapkan, belum kemudian sampai dilakukan dengan perbuatan, itu pun sudah Allah hukum dengan tidak bisa qiyamul lail selama 5 bulan. Contoh mudah itu, Pak. Kalau Allah tidak bangunkan di sepertiga malam, nah, diidentifikasi, Pak, ini ada dosa yang saya kerjakan ini, maksiat yang saya kerjakan. Kenapa? Karena qiyamul lail da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, dan Allah hanya akan membangunkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sembarang orang. Maka bersyukur, Pak, yang sudah bisa istiqomah untuk qiyamul lail. Meskipun sudah istiqomah kok suatu malam pernah ketinggalan, Pak. Koreksi itu. Ada apa? Ada dosa dan maksiat apa yang saya kerjakan? Maka wabil khusus setelah Ramadan, Pak, bagaimana menjadi gelar orang yang mendapatkan gelar predikat mendapatkan gelar takwa setelah Ramadan? Karena jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan Allah mewajibkan puasa itu cuma satu. Di Al-Baqarah 183 di akhir ayat itu Allah katakan la'allakum tattaqun. Itu, Pak, satu tujuannya, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Tok, tidak ada yang lain. Ya, adapun menjadi sehat itu buah daripada ibadah ketakwaan yang kamu kerjakan. Jadi tujuan Allah mewajibkan puasa itu cuma satu, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi tidak semua orang yang mengikuti Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana? Kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan di awal kemarin.
Yaitu orang yang mampu membawa ketakwaan di bulan Ramadan, dibawa di bulan-bulan Ramadan, setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Ya, coba Pak, yang kemarin Ramadan full qiyamul lailnya 11 atau 23 rakaat, insya Allah 90% bisa ini. Saya yakin jamaah di sini itu mungkin bahkan 100%. Satu bulan Ramadan itu bisa full qiyamul lailnya 11 atau 23 rakaat. Coba Pak dikoreksi. Saya enggak suruh ngacung Pak ya. Tanya kepada diri sendiri nih. Setelah Ramadan selesai, siapa yang masih bisa istiqomah 11 atau 23 rakaat Pak? Jawaban itu ada di hati masing-masing lah. Jadi ini yang berat Pak. Beberapa kali halal bihalal ketika kita tanya, tinggal 7 rakaat Ustaz. Yang 4 kemana itu? Yang 4 abot Ustaz kan? Berapa Pak? Tinggal 5. Berapa Pak? 3. Berapa? 1. Berapa? Lali Ustaz. Itu nyata Pak. Itu berarti derajat mencapai gelar takwa itu belum sampai kepada dirinya. Karena Allah memerintahkan takwa tidak hanya di satu musim Pak. Jadi bagaimana kemudian meraih istiqomah dalam hal ya khususnya setelah Ramadan, ya tadi Pak, berusaha tidak melakukan kemaksiatan, karena efek daripada maksiat pasti Pak menurunkan daripada kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita melihat dalam hadis yang lain ini Pak, ini hadis kursi yang sudah jelas kesohihannya itu tidak diragukan. Kalau hadis kursi itu derajatnya sama dengan Al-Qur'an, tingkat kesohihannya. Karena hadis kursi adalah firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Maknanya dari Allah, bentuk lafadznya itu dari Nabi. Maka di sini disebutkan ada sebuah hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ta'ala qol, sesungguhnya Allah berfirman. Apa firmannya? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Siapa Pak walinya Allah Pak? Orang-orang beriman. Jadi wali itu bukan orang yang sakti Pak ya, nanti kita kaji. Dulu pernah kita bahas aulia Pak ya. Itu kan maknanya banyak. Ada kekasih Allah, kemudian penolong, teman setia ya. Tapi wali di sini adalah kekasih. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku menyatakan perang kepadanya. Siapa yang memusuhi Allah, Allah sudah akan siapa yang memusuhi walinya Allah, Allah akan menyatakan perang kepadanya. Berarti dia akan menjadi musuhnya Allah juga. Mas, dulu ya Pak ya, ketika ada kriminalisasi ulama, daging, ada istilah daging ulama itu beracun. Nah, itu Pak ya, kemarin kan indah sekali itu ya Pak ya, kasus pembunuhan apa itu, polisi dibunuh oleh polisi. Nah, itu ya, yang sampai kemudian lama, kayak aktornya itu non muslim semua itu Pak ya, indah sekali. Maka hati-hati betul, itu kan ketika diwawancara betul-betul di luar daripada akal dan tidak pernah terbesit sedikit pun pemikiran untuk melakukan hal itu. Tapi atas izin Allah Pak, Allah membuka semua itu. Dari situ kan borok-borok itu muncul semua Pak ya. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku faqad adzantu bil harbi, aku akan menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba illa ya mimma taratu alaihi, dan barang siapa yang mendekatkan diri dari seorang hamba kepadaku, mimma taratu, dari amalan-amalan selain wajib ya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri
kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan tambahan Pak, di selain dari amalan wajib Pak. Ini Pak, kriteria orang menjadi wali Allah tidak hanya beriman saja Pak, tapi dia melakukan sebuah amalan selain daripada amalan wajib yang dia lakukan secara rutin, konsisten, tidak pernah ia tinggalkan. Bin nawafil, dengan amalan tambahan. Maka kalau kita sering sampaikan ke anak-anak itu Pak, kalau antum ya setelah mondok ataupun pas liburan kok kemudian mengerjakan sholat jamaahnya ada yang bolong, apa bedanya dengan anak-anak yang tidak mondok? Kalau antum selaku anak pondok santri kok tidak melakukan amalan tambahan, hanya mengerjakan amalan wajib, apa bedanya dengan anak-anak yang ada di luar, orang-orang yang tidak mondok? Mereka sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Jadi namanya santri itu harus ada amalan tambahan. Namanya kita thalibul ilmi, penuntut ilmu, harus mempunyai amalan tambahan. Bayangkan Pak, kita sudah menuntut ilmu bertahun-tahun, tentu ilmu yang kita dapatkan dan kita dengar itu sudah banyak. Tetapi ilmu itu akan mendatangkan pahala pada diri kita kalau setelah kita belajar kita amalkan Pak. Ya, kalau setelah belajar kita amalkan. Maka di sini tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan tambahan. Silakan Pak, para ulama itu menjelaskan ketakwaan seseorang di hadapan Allah itu berbeda-beda kemampuannya. Di luar dari amalan wajib Pak. Kalau amalan wajib kan ada dispensasi. Ya semuanya harus dikerjakan. Maksudnya amalan tambahan Pak. Kalau bisa memang di dalam diri kita harus itu Pak. Jangan sampai tidak punya. Manfaatnya banyak ini, fadilahnya banyak Pak. Dan kemampuan kita melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah di luar daripada amalan wajib itu berbeda-beda Pak. Ada di antara kita yang Allah permudahkan qiyamul lail dalam 1 malam 1 jam. Ada yang nggak bisa Pak. Ada yang Allah beri kemudahan di antara kita untuk sedekah di setiap hari di waktu subuh, tapi ada yang tidak Pak. Ada di antara kita yang Allah beri kemudahan untuk mengerjakan sholat duha 8 rakaat, tapi di antara kita ada yang nggak bisa Pak. Jam 6 harus sudah berangkat kantor, sampai kantor langsung dihadapkan pekerjaan, sampai kemudian pulang larut sore, sampai rumah matahari sudah tenggelam. Ada di antara kita yang Allah beri kemudahan untuk tilawatul Quran minimal 1 juz 1 hari Pak, tapi di antara kita ada yang kesusahan Pak. Ada di antara kita yang Allah beri kemudahan untuk siam sunnah, Senin Kamis kah, atau puasa Daud kah, atau puasa Ayamul Bid kah. Tapi di antara kita ada yang nggak bisa Pak. Pekerjaannya sebagai petani, setiap hari harus ke sawah. Kalau puasa nggak kuat dan lain sebagainya. Terlepas dari kemampuan di antara kita berbeda-beda Pak, silakan, tetapi harus punya kita Pak. Jangan sampai tidak punya Pak. Kalau namanya qiyamul lail sudah harus, kalau bisa semuanya dimaksimalkan, bisa. Tilawatul Quran juga demikian Pak. Wow, keutamaan tilawah apa Pak? Salah satunya Pak disampaikan oleh para ulama, cepat dan lambatnya cita-citamu itu akan tercapai itu sesuai dan tergantung dengan bagaimana interaksimu dengan Al-Quran. Jadi kalau punya cita-cita sampai detik ini kok belum tercapai Pak, ya muhasabah, interaksi kita dengan Al-Quran itu sejauh mana. Ini nasihat ini saya dapatkan di tahun 2017an Pak. Nasihat dari Ustadz saya waktu saya dulu belajar itu Pak di Jawa. Kalau sudah interaksi kita intens dengan Al-Quran Pak, ya para ulama itu mengatakan tadi Pak, cepat dan lambatnya cita-citamu tercapai itu sesuai dengan bagaimana interaksimu dengan Al-Quran. Kenapa Pak? Karena salah satu manfaat daripada Al-Quran, tilawatul Al-Quran itu lebih afdol daripada zikir dan doa. Siapa yang dia selalu tersibukkan untuk tilawah, Allah akan penuhi hajatnya tanpa dia meminta Pak. Tanpa dia memohon, Allah itu akan penuhi betul-betul hajatnya kepada hamba tersebut tanpa dia memohon Pak.
Kenapa tilawah itu lebih afdol daripada zikir? Karena tilawah itu kalamullah. Sampai kemudian satu hurufnya itu minimal nilai ibadahnya adalah 10 kali kebaikan. Kalau baca hadis Pak, nggak ada. Meskipun sama-sama Arab Pak, tapi beda. Karena ada terkandung mukjizat yang Allah spesialkan daripada yang lain terhadap Al-Quran. Itu betul Pak, saya itu punya guru Pak. Ya, kaitan apa yang dia inginkan daripada dunia Pak, itu tercapai Pak. Kuncinya apa? Dia betul-betul pegang betul itu kunci interaksi dengan Al-Quran Pak. Suatu ketika pernah suami istri itu pengen mobil Pak. Ya betul, pengen mobil, kemudian berdoa bareng, Allah kabulkan itu Pak. Tapi ketika dikabulkan itu mobilnya agak aneh Pak. Jadi minimal tilawah yang dia lakukan itu satu hari suami istri itu 7 juz Pak. Satu hari minta mobil, selang waktu tidak lama itu ya, jangka 1-2 tahun Allah kabulkan itu Pak. Beli mobil itu Pak, mobil Panther tapi bempernya Innova, belakang bempernya itu. Muhasabah sama istrinya dipanggil, minta mobil kan ya, doanya bagaimana? Saya itu minta mobil, bisa beli mobil Innova Abi, saya minta berdoa minta mobil Panther. Jadi nggak klop doanya, Allah betul-betul kabulkan, tapi mobilnya Panther, bempernya Innova. Itu betul Pak, terjadi nyata Pak. Coba ya kita, mungkin kalau insya Allah semuanya itu mempunyai keinginan Pak ya, tetapi pertama luruskan niat memang karena Allah, itu adalah bagian daripada wasilah untuk mencapai daripada yang kita inginkan. Mohon maaf, mudah-mudahan bukan termasuk riya dan sum'ah. Saya sendiri setelah dikasih nasihat ini Pak, betul-betul kemudian menjalankan ya, tapi kembali kepada jaga niat betul Pak. Jangan semata-mata ibadah kita karena dunia dunia kan nilainya kecil Pak. Betul-betul Allah beri kemudahan itu Pak. Terakhir itu 2002 kemarin Pak. Jadi saya menikah 2021 bulan 4. Kemudian setelah menikah itu di bulan 7 alhamdulillah istri itu mengandung Pak. Di bulan 7 baru ketahuan. Kemudian lahir itu di 2022 kalau nggak salah bulan 6 Pak, Juni. Iya, anak itu lahir Juni. Berarti apa istilahnya, hamil itu bukan bulan 7, pokoknya di 2001 hamil, tetapi anak lahir itu di 2022 bulan Juni. Alhamdulillah Pak, setelah nikah itu Allah berikan fasilitas kendaraan roda 4. Jadi dulu Pak yang saya bawa itu bukan punya saya, tapi punya orang tua. Ibu saya pensiun, saya 5 bersaudara, yang 4 di Jogja semua. Yang paling dekat adalah saya, sedangkan ibu ada di kampung di Pringsewu, pensiun. Ada uang dari sisa pensiun itu, ibu ngomong, Mas pengen beli mobilnya, sudah beli. Beli ya, beli. Setelah beli, Mas ibu titip di sini ya, taruh di Bandar Lampung. Karena alhamdulillah bapak ibu itu nggak ada yang bisa bawa mobil, jadi ya dah dititipkan di sana. Alhamdulillah titip, pakai aja Pak. Kemudian di bulan 6 pas anak lahir itu, jadi dari istri hamil sampai anak lahir itu mobil ada Pak, sampai mau melahirkan pun alhamdulillah ada mobil itu. Di bulan 6 Pak, ibu dan bapak ketika anak lahir, Mas nanti di akhir tahun 2022 waktu itu Pak, mobilnya pengen bapak sama ibu pakai di kampung. Ya monggo, itu kan mobil bapak sama ibu, dipakai saja. Tapi nanti bulan 6 aja. Baik, setelah bapak ibu ngomong seperti itu Pak, kita ngobrol sama istri. Ini nanti akhir tahun mobil mau diambil. Ya nggak apa-apa, memang punya bapak sama ibu diambil. Ya sudah, kayaknya kita memang mobil udah butuh berdoa. Ya sudah berdoa, rembuk bareng itu Pak, berdua Pak. Mobil apa yang dipengen? Sebutkan mobil ini, mereknya ini. Anak pengalaman dari ustadz saya tadi Pak, jangan sampai selip kan. Akhirnya disebut betul Pak, mobil merek ini, untuk ini,
Kemudian merek tadi sudah disebutkan Pak. Target waktu kapan? 2022. Meskipun Pak secara logika ya nggak mungkin ya. Secara logika itu betul-betul nggak mungkin. Ada yang pernah di dunia pesantren Pak? Tahulah di dunia pesantren Pak ya. Jadi di tahun 2022 pertama merek sudah disebut, kapan target waktunya 2022. Terakhir hujah kita kepada Allah beli mobil itu untuk apa? Waktu itu cuma 2 Pak hujah kita. Pertama untuk birrul walidain, anak mertua ada di Metro, bapak ibu itu ada di Pringsewu. Kemudian hujah yang kedua untuk fasilitas dakwah. Itu saja Pak, cuma 2. 2022 target waktu. Secara apa? Akal dan kemampuan jauh itu Pak. Sudah jatuh di bulan Desember 2022. Kok belum ada tanda-tandanya ya? Sama istri. Sudah yakin saja. Karena kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, atas izin dan karunia Allah Pak, di 2022 Pak, ya pertengahan dari bulan Desember itu Allah beri kemudahan untuk bisa beli mobil Pak. Mohon maaf, tanpa kita meminta kepada orang tua, tanpa kita meminta belas kasihan kepada orang lain. Allah betul-betul beri kemudahan Pak. Kemudian mau ngambil mobil itu perawatannya gimana? Sudah ada ikhwan yang mengecek kan. Bang Alek tahu kan? Oh ini sip, ini tan ini sudah nggak ada yang dandan kecuali ganti oli saja. Ya sudah berani saya. Ambil Pak, setelah itu alhamdulillah Pak, mobil itu pertama kita gunakan untuk berkunjung. Saya ingat betul karena akad saya kepada Allah itu janjinya berkunjung orang tua ke Pringsewu, betul Pak pada waktu itu, sampai yang betul-betul Allah betul tampakkan itu qadarullah atas izin Allah Pak. Bapak saya itu meninggal kemarin di tanggal 27 Ramadan. Dengan kisah di tanggal 20 Ramadan ngubungin, Mas, Bapak pengen itikaf di pondok di Bandar Lampung. Iya Pak, dijemput Pak ya, nggak usah, biar kamu Mas Yusuf itu nggak capek, biar Bapak naik bis nanti dijemput di Kemiling. Tapi kemudian di perjalanan Pak, Bapak itu pusing, kemudian berhenti minta mampir di masjid sama adik itu. Di tataan Pak, masuk ke masjid itu kemudian tidur, dari tidur itu labas pingsan. Maka kemudian kita jemput Bapak itu di tataan Wiono Pak ya. Kemudian setelah itu Bapak masih sadar, kita kasih minum ini, Pak batal Pak, pokoknya Bapak harus minum habis 2 gelas. Kemudian teh hangat habis 1/4. Setelah itu Bapak harus ke klinik. Dengan mobil itu saya bawa Bapak itu bawa ke klinik. Sampai klinik menjelang maghrib, dicek dari seluruh kadar gula, jantung, tensi normal. Maka kemudian dokter memberikan kesimpulan Bapak pingsan. Oh ya sudah, terus ditunggu saja sampai sadar. Sampai jam 9 malam tapi nggak sadar-sadar Pak. Kesimpulan dari dokter masih sama, ini pingsan. Akhirnya kita telepon dokter Iqbal yang di pondok kita. Dok, Bapak gini-gini. Oh langsung dibawa ke URIP. Tapi kata dokter nggak bisa, harus dibawa ke URIP itu. Maksa. Jam setengah 10 malam kita bawa Pak, pakai mobil itu juga. Kita bawa ke URIP, masuk ke URIP, langsung di scan, langsung di ronsen, masuk ruangan, ya semuanya normal. Malam Kamis masuk, Kamis pagi itu Bapak sadar, ada perkembangan membaik, dan kita optimis pun Bapak itu sembuh. 6 hari di rumah sakit, hari ke-1, 2, 3, 4 membaik, hari ke-5 drop. Saya masih ingat betul, hari ke-5 itu drop, hari ke-6 malam ke-27 itu semua alhamdulillah anak-anak dan ibu kumpul di rumah sakit. Jam 10 malam gantian kita jaga, Bapak itu nggak mau ditinggal ibu. Kemudian kita ngasih syarat ke ibu, berarti ibu harus jaga malam ini, Bapak nggak mau ditinggal. Ya sudah, malam itu Pak, jam 12 kita sudah pulang, jam 12 telepon, Mas Bapak tambah lemes. Sudah Bu, terus dibacakan surat Ar-Ra'du. Nah, ini Pak, kalau mendapati ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, yang dibacakan surat Ar-Ra'du, surat ke-13. Ada 2. Ini saya sudah membahas fikih jenazah Pak. Fikih jenazah itu ada 8 sub pembahasan, dari mulai dia sakit, sakaratul maut, mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan,
takziah dan seterusnya. Dari 4 madhab Pak kita kaji 1 bulan dulu Pak, saya ditugaskan di kuliah itu Pak. 1 bulan membahas fikih jenazah dari 4 madhab. Jadi dari madhab Syafi'i 1 buku harus dihabiskan, madhab Hanafi 1 buku dihabiskan. Setelah semua 4 dari 4 madhab itu sudah kita bahas, sudah kita rangkum, dikomparasikan Pak. Ulama sepakat ada 2 dalil saja Pak yang boleh untuk dibacakan. Pertama surat Yasin, kedua surat Ar-Ra'd. Tapi yang paling roji itu surat Ar-Ra'd. Kalau konteks dalil surat Yasin, bacaannya cuman dalilnya adalah Iqra'u ala mautikum suratu Yasin. Tapi ketika surat Ar-Ra'd, Nabi mengatakan Iqra'u ala mautikum suratul Ra'd fa innaha tahunu khurujul ruh. Sesungguhnya surat Ar-Ra'd itu mempermudah keluarnya ruh. Jam 12 ditelepon, Bu, baca terus. Jam 3 ditelepon lagi, Mas, Bapak tambah lemas, dibaca terus, Bu. Jam 4:04 nelpon, Mas, Bapak kakinya sudah dingin, sudah dihentikan, diganti, ditalkin. Nanti setelah subuh saya ke sana, Bu. Saya ambil wudhu, mau sholat subuh, ditelepon, Mas, Bapak sudah nggak ada. Ya, sudah diikhlaskan, sudah nanti setelah ini kita ke sana, ya, kemudian pesan ambulan langsung diurip, Pak. Kita bawa pulang. Saya masih ingat Pak, pulang pun kita di depan buka jalan untuk ambulan. Ya pakai mobil yang doa tadi itu Pak, atas izin Allah. Ini yang kita komitmen dengan istri pada waktu itu adalah tilawah Pak. Harus ada target Pak. Kalau tilawah 1 hari 1 juz, banyak orang umum itu Pak yang 1 hari 1 juz. Ya, jadi harus ada lebih ditingkatkan. Silakan. Tadi loh, kalau ingin membuktikan bahwa siapa yang menyibukkan dirinya dengan tilawatul Quran tanpa dia meminta, Allah akan penuhi hajatnya. Harus tersusun juga Pak doanya Pak ya. Jangan kemudian asal doa, ya Allah saya pengen mobil, nggak tahu mobil pintu 1 atau pintu 2, nanti betul-betul dikabul. Mobil apa, merek apa, ya kapan, waktu itu cuma 3, hujahnya di hadapan Allah itu untuk apa? Itu Pak ya. Nah di sini wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan tambahan hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba itu. Pak, kalau Allah sudah mencintai hambanya, konsekuensi dari kecintaan Allah kepada hamba itu apa? Di sini disebutkan. Maka yang dimaksud dengan wali Allah adalah mereka yang mendekatkan diri dalam konteks ini Pak ya, kepada Allah dengan amalan-amalan tambahan di luar amalan wajib. Ini manfaatnya banyak Pak. Sebagai wasilah kita meminta pertolongan kepada Allah Pak, bisa. Ingat kan, dan sudah saya yakin jamaah ini sudah pernah mendengar semua 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Itu bisa terbuka pintu guanya dengan apa Pak? Wasilah amalan tambahan dari 3 orang ini mempunyai masing-masing Pak. Ada yang dia birrul walidain, ada yang dia memenuhi haknya sesama manusia, dia punya pegawai. Kemudian satu lagi apa Pak? Gimana Pak? Menahan syahwat ya, diajak berzina. Itu kan wasilah dengan amal soleh itu semua Pak. Maka tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah mencintai hambanya dengan kriteria hamba itu mendekatkan diri dengan amalan tambahan, bukan amalan wajib. Apa Pak? Kata Allah, wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sama'u alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Ya. Kemudian wa basarahu alladzi yusiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya. Di sini Allah menggunakan lafaz basar. Bukan nadhara, bukan ro'a. Semua bentuk ro'a, nadhara, basar itu sama-sama melihat, tapi maknanya berbeda Pak. Nadhara itu melihat dengan mata kepala, ro'a melihat dengan akal, basar itu melihat dengan mata hati. Ya. Wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang, wa rijlahu, dan aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk melangkah. Maksudnya apa Pak? Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Allah akan menjaga itu semua untuk dia tidak berbuat maksiat Pak. Fitrahnya Nabi itu pernah Pak, suatu ketika itu ingin menghadiri pesta di kampung tetangga Pak.
Berangkat Nabi ke sana, Pak. Sesampainya Nabi di tempat itu, Allah tidurkan Nabi, dan kemudian Allah bangunkan Nabi itu dalam kondisi pesta sudah selesai. Berarti apa, Pak? Allah jaga pendengaran Nabi untuk tidak mendengarkan kemaksiatan. Allah jaga penglihatan Nabi untuk tidak melihat kemaksiatan. Maka kalau orang sudah menjadi kekasihnya Allah, Allah akan jaga dia untuk berbuat maksiat, Pak. Kalau dia mau berbuat maksiat, Allah cegah itu, Allah halangi itu. Inilah salah satu fadilah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah daripada yang lain, Pak. Orang yang mengerjakan ketakwaan itu, Pak, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan mengajari dia. Satu solusi dari seluruh problem kehidupan manusia itu apa, Pak? Takwa. Allah nyatakan dalam Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ayat yang paling panjang di Al-Baqarah. Di akhir ayat itu Allah katakan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah itu akan mengajarimu. Jadi kalau diantara kita masih ada yang pusing, masih ada yang susah dalam hal mencari rizki, mencari jodoh, mencari pekerjaan, kehidupan rumah tangganya masih berantakan, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, Allah akan ajari kamu. Di At-Tolak ayat kedua dan keempat sama, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Di ayat yang keempat, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Janji Allah itu, bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarinya, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan kemudahan. Ini konsep dalam Al-Quran, Pak. Dan kalau kita lihat sejarah, semuanya seperti itu, Pak. Nabi Musa alaihi salam, secara akal dan logika manusia dia tidak akan selamat dari kejaran Fir'aun, Pak. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang pada waktu itu Fir'aun betul-betul penguasa yang mempunyai kekuatan dari segala aspek, Pak, ingin membunuh Musa alaihi salam. Dikejar Nabi Musa, mentok, di depannya sudah lautan, Pak. Secara akal dan logika manusia dia tidak akan selamat. Maju ada air, mundur ada musuh. Tapi berkat ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi Musa, Allah ajari Nabi Musa, wa yu'allimukum, Allah ajari Nabi Musa apa? Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu. Apakah kemudian itu sudah tahu Musa dari jauh-jauh hari? Tidak, Pak. Seketika itu Allah mengajari Nabi Musa, pukulkan. Secara akal logika manusia, tongkat nggak mungkin itu bisa membelah laut. Tapi berkat ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi Musa, Allah beri kemudahan, Allah beri jalan keluar, Allah ajari Nabi Musa. Tongkat itu dipukulkan ke laut, membelah, dan jadi jalan untuk Nabi Musa menghindar daripada Fir'aun. Kita lihat lagi Nabi Ibrahim, Pak. Secara akal dan logika manusia dia juga tidak akan selamat dari dari kejaran, dari keganasan Raja Namrud alaihi salam. Ya. Laknatullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Raja Namrud, ya. Apa, Pak? Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang ada di sekitaran Ka'bah, 300 hampir 400 berhala itu. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 40 sampai 60, Pak. Dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Dihancurkan semua kecuali satu patung yang paling besar. Pergi. Namrud datang. Siapa ini yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami? Oh, kami tadi melihat Ibrahim. Panggil Ibrahim. Sampai panggil depan Raja Namrud, ditanya, Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Ini dakwah logical fallacy, pakai akal, Pak. Nabi Ibrahim ditanya seperti itu, jawab. Loh, kok nanya saya loh? Karena Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran, Pak. Tanya loh sama Tuhanmu yang paling gede ini. Katanya ini Tuhanmu.
Kok nanya saya, kata Ibrahim. Apa dijawab oleh Namrud? Kamu itu bodoh ya Ibrahim. Ini hanya sebuah patung, bagaimana dia bisa berbicara. Nabi Ibrahim dibodohkan oleh Namrud, dijawab lagi dengan pembodohan yang sangat luar biasa. Kamu malah lebih bodoh, sudah tahu nggak bisa ngapa-ngapa kok disembah. Wah udah, itu kalau sudah terkuasai hawa nafsu Namrud, dialog itu sampai panas, sampai keputusan terakhir, kumpulkan kayu bakar dan bakar Nabi Ibrahim. Secara akal dan logika manusia, Pak, Nabi Ibrahim tidak akan selamat, Pak. Dibakar sudah, kobaran api mengepung dia. Tapi atas izin Allah, berkat ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, api yang sifatnya panas dirasakan oleh Nabi Ibrahim menjadi dingin. Maka itu, Pak, kalau mempunyai sebuah masalah, dan tidak mungkin tidak ada yang punya masalah di antara kita, Pak, solusinya dengan takwa, Pak. Allah menyuruh kita mencari nafkah yang baik, melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Ya sudah, itu dijauh, ditinggalkan. Setiap masalah yang tidak diselesaikan dengan selain jalan takwa, buntu pasti. Jadi itu Pak ya. Sampai kemana-mana itu intinya. Jadi bagaimana kita meraih keistiqomahan dalam hal beribadah? Tentu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi memang kaidahnya, Pak, iman itu bertambah dan berkurang. Tapi kuncinya sudah disampaikan oleh ulama. Tambahnya iman itu dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Sehingga tatkala iman kita sedang turun, pasti ada semua dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Solusinya selesaikan dengan takwa tadi, supaya iman kita bisa kembali sebagaimana mestinya. Itu Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.